Salam, selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma PKLU dimanapun berada saat ini. Malam ini saya akan bacakan Alkitab untuk kita renungkan pada malam ini. Namun sebelum saya membacakan Alkitab, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fanao Menrofa, anggota PKLU Jemaat GPIB Immanuel Pekanbaru.
Sebelum saya membacakan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu dan anugerah-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Dari pagi sampai saat ini Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Ya Bapa di sorga, kami akan membaca firman-Mu malam ini. Karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami baca boleh kami pahami dan mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab malam ini terambil dari Perjanjian Lama, Kejadian 41 ayat 47 sampai 49. Demikian firman Tuhan. Tanah itu mengeluarkan hasil berlimpah ruah dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil dari daerah sekitar tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Begitu banyaknya sampai orang berhenti menghitungnya karena sudah tidak terhitung. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Kita akan membacakan renungan dari SBU yang diberi tema bijak hari ini, sejahtera di masa depan. Frugal living sedang tren di kalangan Gen Z dan Alpha. Gaya hidup frugal berarti sederhana, tidak berlebihan dan hemat, bukan kikir. Beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Sebaiknya tren loyo dalam kurung you only life once atau hidup cuma sekali, populer pada generasi milenial dengan fokus menikmati hidup secara lepas dan bebas. Alih-alih menahan diri, penganut YOLO dianggap konsumtif, tidak peduli dengan masa depan dan hedonis. Tanpa bermaksud menghakimi, informasi di atas patut kita renungkan. Yusuf berkata, kesetiaannya dan penyertaan Tuhan melewati masa-masa sulit dan pahit. Pengalaman luka terbuang menjadi budak, hingga mengelola rumah tangga Potifar dan penjara. Membentuknya menjadi seorang pekerja dengan etos kerja yang kuat. Ia menjadi pemimpin yang bijaksana, berintegritas dan visioner. Melalui para pengawas, ia memobilisasi penduduk di seluruh tanah Mesir untuk mengirimkan 1/5 hasil tanah. Kita Kejadian 41 ayat 34. Lumbung-lumbung besar sudah dibangun di tiap kota untuk menimbun bahan makanan ini. Ayat 49. Yang dikirim dari daerah-daerah selama 7 tahun. Ide Yusuf itu mengumpulkan bahan makanan selama 7 tahun masa kelimpahan adalah untuk mempertahankan hidup di masa kesukaran yang telah diprediksikan. Strategi ini efektif dalam rangka mengantisipasi masa kelaparan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak khawatir akan masa depan. Bandingkan Matius 6 ayat 25 sampai 34. Namun hal ini tidak berarti kita hidup tanpa perencanaan. Sebaiknya dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita diajak untuk hidup bertanggung jawab. Kita mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang tidak pasti dengan sikap bijaksana dan tetap setia kepada Tuhan. Karena itu, sikap besar pasak daripada tiang adalah perilaku gegabah yang berpotensi menjerumuskan kita pada kehancuran, bukan kesejahteraan.
Milenial generasi Y lahir antara tahun 1981 sampai 1996. Gen Z generasi Z lahir antara tahun 1997 sampai 2012. Gen Alpha generasi Alpha lahir antara tahun 2013 sampai 2025. Pengategorian ini bisa berbeda tergantung rujukan. Sedemikian jauh pembacaan SBU. Jadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, bersama pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadanglah jawaban Tuhan atas doaku. Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lama dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Tuhan Allah, terima kasih firman-Mu yang telah kami baca dan dengar. Biarlah firman yang hidup boleh kami mengerti bahwa bekerja dan rezeki banyak adalah hanya memuliakan Tuhan saja. Tuntun terus kami untuk lebih mengerti. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan Bapak, Ibu, Opa, Oma lanjut usia dimanapun berada. Tuhan berkati. Berikan kesehatan, kekuatan, dan mampukan kami menjalani hidup ini. Juga kami mendoakan anak-anak kami, cucu-cucu kami, kiranya Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka menjadi anak yang patuh pada orang tua dan takut akan Tuhan. Juga kami mendoakan jemaat GPIB dimanapun berada. Juga pengurus lansia dari pusat hingga daerah, Tuhan berkati kami semua. Juga para pelayan dan pengurus GPIB Immanuel dan juga pengurus PKLU pusat beserta sinodal, Tuhan berkati. Banyak hal yang kami sampaikan ke hadapan-Mu Tuhan, namun terbatas pola pikiran kami. Segala kekurangan dan perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja, kiranya Tuhan ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan SPMAB malam ini. Selamat istirahat Bapak, Ibu, Oma, Opa. Selamat malam dan salam sehat. Tuhan memberkati kita semua.